Serangan pasukan Israel menewaskan setidaknya 82 orang di Gaza. Serangan tetap terjadi beberapa jam sejak Hamas dan Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seperti dilansir Al Jazeera pada hari Jumat 17 Januari 2024, satu serangan terhadap sebuah rumah di dekat gedung Serikat Insinyur di kota Gaza di utara jalur Gaza pada hari Rabu 15 Januari malam menewaskan sedikitnya 18 orang. Pertahanan sipil Palestina juga mengatakan telah mengambil jenazah 12 orang dari lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza. Di Gaza Tengah, 5 orang juga tewas dalam serangan pesawat nirawak Israel yang menargetkan sekelompok orang di daerah Kharaj di Camp Burej. Apakah dampak serangan terhadap penduduk sipil yang sudah memblokade bertahun-tahun ini, dan apa yang membuat entitas Yahudi terus melanjutkan operasi militer meskipun ada tekanan internasional? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait lagi-lagi Bung Farid yang juga sering Anda sampaikan tentang pengkhianatan Zionis Yahudi ketika adanya gencatan senjata dan kembali mengguncang Gaza pada Rabu 15 Januari. Meskipun telah diumumkan tadi gencatan senjata. Menurut Anda, Bung Farid, apakah kesepakatan gencatan senjata ini tidak dapat menjamin perlindungan sipil dan menghentikan serangan secara permanen? Ya, pertama kalau kita melakukan pendekatan keimanan ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya sudah menjelaskan karakter umum dari orang-orang Yahudi ini ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat terhadap perjanjian yang mereka buat sendiri. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 100 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aksaruhum la yu'minun." Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, artinya melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan inilah yang sebenarnya mereka tampakkan sejak dulu hingga sekarang. Kita tahu di masa Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi juga berkhianat ya, melanggar perjanjian Madinah, dari mana dalam perjanjian itu sebenarnya mereka dilindungi oleh Daulah Islam, tapi kemudian mereka bersekutu dalam perang Ahzab misalkan dengan orang-orang kafir Quraisy sehingga Rasulullah memeranginya, dan banyak pengkhianatan Yahudi lainnya, termasuk apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan pelanggaran terhadap gencatan senjata itu sebenarnya bukan saat ini saja. Misalkan dalam Perang Gaza tahun 2014 ya, dalam kondisi gencatan senjata pada tanggal 3 Agustus 2014 ya, entitas Yahudi ini melakukan serangan menghancurkan sekolah PBB di Rafah, Gaza, yang telah menjadikan puluhan menjadi syuhada. Demikian juga pada tahun 2021 masih dalam suasana gencatan senjata, pada tanggal 21 Mei 2021 ya, entitas Yahudi ini terus melancarkan serangan udara termasuk beberapa infrastruktur sipil di Gaza ya, seperti gedung media dan fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu, kalau kita lihat sepanjang 2018-2019 juga entitas Yahudi ini melakukan pelanggaran gencatan senjata ya, dengan melakukan serangan terhadap Gaza ya, termasuk ke tepi barat ya. Jadi kalau kita lihat ya, pelanggaran ini sesungguhnya menunjukkan ya bahwa karakter orang Yahudi ini ya hingga saat sekarang ini adalah karakter yang kerap kali melanggar gencatan senjata ya. Oleh karena itu kita tidak boleh percaya sepenuhnya terhadap janji-janji Yahudi ini ya. Dan kemudian Bung Farid, mengapa para penguasa muslim di kawasan yang berdekatan dengan Palestina tampak pasif dalam mengambil langkah militer maupun diplomasi untuk melindungi Gaza, Bung? Ya, pertama terkait dengan gencatan senjata ini ya, bahwa gencatan senjata ini
tentu memberikan ruang ya bagi saudara-saudara kita di Palestina, kalau benar-benar bisa kalau benar-benar entitas penjajah Yahudi ini menghentikan serangannya ya. Ini tentu suatu yang eh, menggembirakan kita ya. Namun perlu dicatat bahwa gencatan senjata ini bukanlah solusi yang menyeluruh dan komprehensif ya. Kenapa? Karena gencatan senjata ini sebenarnya bukan berarti menghentikan ya kebiadaban penjajah Yahudi ya. Dalam arti kapanpun setiap kali mereka mau ya mereka bisa melakukan kembali serangan terhadap uh, kaum muslimin di Gaza ya, hatta itu harus melanggar gencatan senjata. Jadi uh, posisi gencatan senjata itu di sana ya, bahwa satu sisi kita tentu juga bergembira ya karena kaum muslimin di sana memiliki ruang untuk kemudian tidak lagi diserang, tapi kita harus punya pemahaman juga bahwa ini sifatnya sementara karena akar persoalannya itu sebenarnya masih ada ya. Apa akar persoalan itu? Yaitu adalah keberadaan entitas penjajah Yahudi itu yang masih memiliki kemampuan yang kuat ya dan kapan saja bisa melakukan kekuatan itu karena dukungan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ya. Dan kenapa entitas penjajah Yahudi ini berani melakukan itu tidak lain juga disebabkan karena diamnya penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, terutama penguasa negeri Arab ya, bahkan bisa disebut penguasa-penguasa negeri Arab inilah yang merupakan Iron Dome ya atau kubah besi yang paling kuat dan paling dekat ya yang melindungi entitas penjajah Yahudi ini ya. Kalau tadi pertanyaannya kenapa mereka bersikap pasif seperti itu ya, tidak lain karena memang negara-negara Arab sejak awal itu memang didesain ya pertama untuk memecah belah kaum muslimin gitu ya, dengan adanya negara-negara bangsa di sana sejak perjanjian Sykes-Picot ya, di mana negeri-negeri Islam itu kemudian dipecah belah di wilayah Arab atas nama nation state, negara bangsa. Inilah yang menjadi belenggu ya. Jadi negara-negara Arab itu sendiri sebenarnya lahir dari rahim kolonialisme untuk kepentingan penjajahan. Yang kedua, untuk menjamin penjajahan itu ya di negara-negara yang lahir dari rahim kolonialisme ini dimunculkanlah penguasa-penguasa yang memang di bawah kendali ketat dari negara-negara imperialis ya. Itulah yang membuat kenapa mereka itu penguasa-penguasa Arab itu tidak bergerak ya karena mereka sesungguhnya adalah pelayan-pelayan setia dari negara-negara imperialis. Sementara kenapa kaum muslimin tidak bisa bergerak ya antara lain di samping disebabkan keberadaan penguasa yang berkhianat ini juga tidak bisa dilepaskan dari konsep nation state ya yang telah menjadi belenggu ya bagi kaum muslimin untuk bersatu. Itu dua faktor yang sangat krusial yang menyebabkan kenapa penguasa-penguasa Arab itu diam. Setelah yang tadi Anda paparkan, jadi bagaimana strategi efektif yang dapat dilakukan umat Islam untuk mengakhiri blokade serta memberikan dukungan konkret terhadap pembebasan Palestina? Menyelesaikan sampai ke akar-akarnya ya. Apa yang menjadi akar persoalan itu adalah keberadaan entitas penjajah Yahudi ini yang didukung oleh negara-negara kafir penjajah ya, Inggris yang melahirkannya ataupun Amerika yang menjaganya sebagai harga mati. Nah, karena itu upaya sesungguhnya dan upaya yang konkret ya untuk kemudian menyelesaikan persoalan Palestina itu adalah mengusir penjajah Yahudi ini dari tanah Palestina. Dan karena ini adalah bukan hanya sekedar perang melawan entitas penjajah Yahudi, tapi juga berarti perang ya dengan penguasa-penguasa atau negara-negara kafir imperialis yang ada di belakangnya, maka ini membutuhkan persatuan kaum muslimin, membutuhkan kekuatan maksimal kaum muslimin. Disitulah kenapa kemudian dibutuhkan ya khilafah alamin haji nubuah ya untuk mempersatukan kaum muslimin, termasuk untuk menghilangkan penghalang-penghalang berupa penguasa-penguasa Arab yang berkhianat ya.
Dengan cara itulah mobilisasi tentara kaum muslimin itu bisa efektif dilakukan ya. Dan inilah yang akan kemudian menyelesaikan secara komprehensif ya, secara menyeluruh persoalan Palestina ini. Jazakallah Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah nyata untuk kita dalam melakukan aksi nyata untuk menumpas penjajah Israel laknatullah. Jazakallah sekali lagi Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.